Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana sayyida syuhur afadha fihi al-khair wan nur ya'ishu al-muslimuna bidhillihi bisa'atin wa hubur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Akta sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan penuh pahala dan ampunan dari Allah yang Maha Pengampun. Di bulan ini semua kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dan semua dosa akan diampuni jika dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Alangkah meruginya seseorang yang tidak bisa mendapatkan bulan Ramadan dengan baik, tidak maksimal dalam ibadahnya, sehingga tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Lantas, siapa sajakah orang yang merugi di bulan Ramadan? Yang pertama adalah mereka yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang, teman-teman. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, mengunjing, mungkin juga melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal tersebut adalah merupakan beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Seperti yang disabdakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Kali ini saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk memanfaatkan betul-betul bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin dan menabung pahala sebanyak-banyaknya, karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita lakukan untuk mencapai sebaik-baiknya takwa. Karena boleh jadi Ramadan ini adalah merupakan Ramadan terakhir kita di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah mereka yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai, teman-teman. Sering sekali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu pembahasan kultum kita kali ini. Biasanya banyak dari masyarakat kita yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Dengan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman, mereka yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan dan Al-Quran memang dua kenikmatan yang tak ternilai yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Keduanya saling melengkapi seolah tidak bisa dipisahkan. Membaca Al-Quran juga merupakan ibadah paling utama di bulan Ramadan yang suci ini. Karena ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Dan sungguh merugi orang yang enggan membacanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang bisa kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat bulan Ramadan tiba. Membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, teman-teman. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin.
Banyak juga orang yang membuat target mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kamu bisa membaca Al-Quran setelah selesai berbuka puasa, setelah tarawih, serta setelah menjelang imsak. Yang keempat adalah orang yang tidak menjaga sholat, khususnya sholat wajib, teman-teman. Sholat adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya, tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, akan tetapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya, pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya, teman-teman. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kita laksanakan setiap harinya. Begitulah Ramadan, teman-teman, sebagai bulan ladang pahala yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Inilah kultum puasa singkat kita hari ini tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk ke dalam bagian orang yang merugi tersebut dan senantiasa menjadi pribadi yang menjaga amal ibadah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.